Paulo Regrus Neves Freire atau populer sebagai Paulo Freire lahir di Recife, Brazil pada 19 September 1921 dari keluarga kelas menengah. Ibunya seorang Katolik taat, tetapi ayahnya seorang saintis yang berprofesi sebagai polisi militer. Posisi saintis lebih menggambarkan status religius sang ayah. Perbedaan status keagamaan kedua orang tuanya menjadi iklim yang membentuk pandangan-pandangan filosofis Freire yang terbuka, rasional, dan humanis. Ketika depresi ekonomi melanda dunia, terutama Amerika, di tahun 1929, Brazil juga terkena dampaknya. Kehidupan ekonomi keluarga Freire mengalami penurunan dan makin parah ketika ayahnya meninggal tahun 1931. Waktu itu Freire berusia hampir 10 tahun. Keluarga ini benar-benar jatuh miskin dan kerap menghadapi kelaparan. Tetapi kemudian kembali mengalami pemulihan sehingga memungkinkan Freire menyelesaikan kuliahnya. Setelah tamat, ia bekerja di Dinas Kesejahteraan Sosial, di mana ia banyak berurusan dengan kelompok-kelompok miskin kota. Pengalaman langsung dan pekerjaannya ini memberikan pemahaman mendalam baginya tentang esensi kemiskinan, serta masuk dalam perenungan filosofisnya untuk mencari terobosan solutif. Inilah yang menghantarkan kepada praksis filosofis ala Marxian. Pada tahun 1960-an, 3/4 rakyat Brasil masih tergolong buta huruf. Pemilu hanya bisa diikuti oleh rakyat yang bisa membaca dan menulis. Karenanya, sebagian besar rakyat kehilangan hak pilih. Hal ini menyulitkan terjadinya perubahan. Dalam posisinya ketika itu sebagai Direktur Pengabdian Masyarakat di Universitas Recife, Freire mengembangkan program-program pemberantasan buta huruf yang dianggap berhasil di kemudian hari. Ini berkat dukungan politik dari pemerintahan Presiden João Goulart. Sayangnya, kudeta militer tahun 1964 menyingkirkan Goulart dan kelompok-kelompok progresif termasuk Freire ditangkap serta dijebloskan ke penjara. Kemudian diasingkan ke Chile. Di Chile, Freire sukses mengembangkan metode yang membantu mengentaskan jumlah buta huruf secara mengesankan di negara tetangga dekat Brazil itu. Dalam pengasingannya inilah ia menyempurnakan metode pendidikan yang digumulinya selama ini dan kemudian meraih reputasi internasional di bidang pedagogi, terutama setelah menerbitkan salah satu karya masterpiece-nya yang masih banyak dirujuk hingga kini, yaitu Pedagogy of the Oppressed. Ia menjadi profesor dan mengajar tamu di berbagai universitas di Amerika, Eropa, kemudian juga di Asia dan Afrika. Antara tahun 1970 sampai 1979, ia menjadi konsultan pendidikan untuk Dewan Gereja Dunia di Jenewa, sebelum akhirnya kembali ke Brasil dan menjadi Menteri Pendidikan. Freire dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam pendidikan abad ke-20. Ide-idenya mempengaruhi berbagai bidang, termasuk teori kritis, teologi pembebasan, dan gerakan sosial di banyak negara berkembang. Freire tetap menjadi inspirasi dalam perjuangan melawan ketidakadilan melalui pendidikan.
Mari kita lanjutkan tentang pemikiran Paulo Freire. Pemikiran Paulo Freire berakar dari berbagai filsafat, terutama humanisme, tetapi juga mencakup pengaruh filsafat lain yang saling melengkapi. Berikut ini adalah penjelasan tentang dasar filsafat yang mempengaruhi pemikiran Freire. Humanisme. Filsafat humanisme adalah aliran pemikiran yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, martabat individu, kebebasan, dan potensi manusia untuk berkembang secara rasional dan etis. Humanisme berfokus pada manusia sebagai makhluk rasional yang dapat memahami dan mengubah dunia melalui akal budi, kreativitas, dan kebebasan berpikir. Aliran ini berkembang terutama pada masa Renaissance, zaman pencerahan, meskipun akar filosofinya dapat ditemukan jauh sebelumnya, seperti pada pemikiran Yunani kuno. Berikut ini beberapa aspek kunci pada filsafat humanisme. Kenapa saya harus menjelaskan filsafat humanisme? Karena ini adalah akar dari pikiran-pikirannya Freire. Kalau kita bisa memahami humanisme dengan baik, maka insya Allah kita akan lebih mudah memahami pikiran-pikirannya Freire. Maka hal ini penting untuk dijelaskan, atau mungkin sekedar mengulang, menyegarkan kembali. Berikut ini beberapa aspek kunci pada filsafat humanisme. Yang pertama adalah penghargaan terhadap martabat manusia. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat dalam pemikiran dan tindakan. Dalam pandangan ini, setiap individu memiliki nilai yang tidak tergantung pada status sosial, ras, atau agama. Humanisme menekankan bahwa setiap orang berhak untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Kedua, kebebasan dan kemandirian individu. Humanisme menekankan pentingnya kebebasan individu dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan. Seseorang memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya, belajarnya, berkembang, dan mencapai potensi maksimalnya tanpa adanya penindasan atau pembatasan dari pihak lain. Kebebasan ini juga berkaitan dengan kebebasan berpikir dan berbicara. 3. Akar dan rasionalitas. Humanisme percaya bahwa rasio dan akal adalah alat utama bagi manusia untuk memahami dunia, mencari pengetahuan, dan memecahkan masalah. Dengan berpikir rasional, manusia dapat membuat keputusan yang etis dan logis, serta menemukan solusi untuk tantangan kehidupan. 4. Pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Humanisme mendorong pendidikan yang menyeluruh, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan moral seseorang. Filsafat ini mengajarkan bahwa manusia tidak hanya harus menguasai keterampilan praktis, tetapi juga berusaha untuk memahami dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan sepanjang hayat dianggap penting untuk membantu manusia berkembang secara utuh. 5. Etika dan moralitas. Humanisme menekankan pentingnya nilai-nilai etis dan moral yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, dan kasih sayang. Etika humanisme tidak bergantung pada dogma atau wahyu agama, melainkan pada kemampuan manusia untuk membuat penilaian moral berdasarkan rasio dan pengalaman. Ini juga mencakup tanggung jawab sosial untuk saling menghormati dan membantu sesama. 6.
pentingnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Humanisme menganggap bahwa tujuan utama hidup adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melalui pengembangan potensi manusia dan pencapaian tujuan-tujuan pribadi yang bermakna. Ini berarti bahwa kebahagiaan tidak hanya ditemukan dalam kesenangan fisik, tetapi juga dalam pencapaian pribadi, hubungan yang bermakna, dan kontribusi positif bagi masyarakat. 7. Sekularisme. Humanisme seringkali terkait dengan sekularisme, yakni pemisahan antara agama dan kehidupan publik atau negara. Dalam kerangka ini, humanisme lebih menekankan pada kebebasan berpikir dan tindakan yang tidak tergantung pada dogma atau ajaran agama. Hal ini memungkinkan individu untuk mencari makna hidup mereka sendiri tanpa tunduk pada otoritas agama atau metafisika. Saya tidak akan membahas sejarah humanisme, tapi yang pasti humanisme ini muncul di masa Renaissance di Eropa yang menandai kebangkitan minat pada pemikiran klasik Yunani dan Romawi. Tokoh-tokohnya ada Petrarch Erasmus, Giovanni Pico della Mirandola yang sangat berpengaruh mengembangkan ide-ide humanisme ini dengan menekankan pada pentingnya pendidikan, kebebasan intelektual, dan penekanan pada potensi manusia. Dalam konteks pendidikan, humanisme menginspirasi pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, yang berfokus pada pengembangan potensi individu dan pencapaian tujuan pribadi. Pembelajaran dalam tradisi humanisme lebih menekankan pada keterlibatan aktif siswa yang diberi kesempatan untuk berpikir secara mandiri, berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dan mengembangkan nilai-nilai etis dan moral. Beberapa teori pendidikan yang terinspirasi oleh humanisme diantaranya adalah teori pendidikan humanistik dari Abraham Maslow yang mengedepankan pentingnya pencapaian potensi diri dan kebutuhan psikologis dasar dalam pembelajaran. Ada juga teori konstruktivisme dari Carl Rogers yang menekankan pada pentingnya hubungan guru-siswa yang sehat dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apakah humanisme bebas dari kritik? Oh, ada. Ada juga kritik terhadap humanisme ini. Meskipun banyak dihargai, filsafat humanisme juga menghadapi kritik. Beberapa kritik utama, kritik besarnya. Yang pertama, individualisme yang berlebihan. Humanisme bisa dianggap terlalu menekankan kepada individu, sehingga mengabaikan pentingnya kontribusi sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. 2. Sekularisme. Bagi sebagian orang, pemisahan antara agama dan kehidupan sosial dalam humanisme dianggap mengurangi makna spiritual dalam kehidupan. Optimisme yang berlebihan. Humanisme terkadang dianggap terlalu optimis terhadap kemampuan manusia untuk memperbaiki keadaan dunia dan mencapai kebahagiaan tanpa kesulitan besar. Jadi ini 3 kritik besar terhadap humanisme tetap harus menjadi pertimbangan, termasuk dalam konteks pendidikan. Nah, ini juga nanti kita akan lihat tercermin pada pemikiran-pemikiran Freire. Sekarang coba kita lihat pemikiran-pemikiran Freire. Freire adalah seorang humanis yang menekankan martabat manusia dan pentingnya pembebasan dari segala bentuk penindasan. Kalau tadi kita lihat
ciri-ciri pemikiran humanisme, maka tergambarlah di sini, di pemikirannya Freire. Ciri humanisme dalam pemikirannya terlihat menghormati manusia sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk memahami, mencipta, dan mengubah dunia. Juga terlihat penekanannya pada dialog, partisipasi aktif, dan kesetaraan antara guru dan siswa adalah manifestasi dari humanisme yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, terlihat pemikiran Freire itu memang terinspirasi sangat kuat dari filsafat humanisme. Yang kedua, eksistensialisme. Freire juga dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme, khususnya pandangan tentang kebebasan, tanggung jawab, dan otensitas. Ciri-ciri bahwa pikiran-pikiran Freire mengandung atau terpengaruh oleh eksistensialisme dalam pemikirannya terlihat pada pendidikan sebagai proses menemukan makna dan kebebasan individu. Penolakan terhadap determinisme sosial yang menganggap manusia sebagai korban pasif dari lingkungan. Determinisme sosial itu begini, misalnya ya, orang mengakui begini, saya ini lahir dari keluarga miskin, bapak ibu saya tidak sekolah, ya sudahlah, saya terima ini sebagai takdir sosial yang harus saya terima dengan sabar, bila mampu saya harus syukur ini. Nah, ini namanya determinisme sosial. Kemudian pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang mengada di dunia ini. Bahwa manusia ini mengada, being in the world, yang memiliki tanggung jawab untuk bertindak dan mengubah dunia. Jadi, keberadaan manusia itu, kedatangannya harus menggenapkan, kepergiannya harus mengganjilkan. Yang ketiga, filsafat yang mempengaruhi Freire adalah filsafat Marxisme. Pemikiran-pemikiran Freire dipengaruhi oleh analisis sosial Marxis, terutama terkait struktur kelas dan penindasan. Namun ia tidak secara eksplisit menjadi seorang Marxis ortodoks. Ya, artinya dia pengikut Karl Marx tidak, tapi pemikiran-pemikiran Freire itu mencerminkan dia terpengaruh oleh pemikirannya Marxis. Ciri Marxisme dalam pemikirannya itu bisa terlihat pada kritik terhadap pendidikan sebagai alat reproduksi struktur sosial yang tidak adil. Pendidikan bagi Freire itu dianggapnya sebagai alat yang melanggengkan status quo. Ciri yang lain adalah fokus pada pembebasan masyarakat tertindas sebagai upaya melawan hegemoni kelas penguasa. Ciri yang berikutnya, pandangannya bahwa kesadaran kritis itu diperlukan untuk mengubah struktur sosial yang menindas. Jadi terkesan permusuhannya yang sangat kuat terhadap penindasan, terhadap ketidakadilan, terhadap hegemoni kelas penguasa. Yang keempat, Freire juga disinyalir terpengaruh oleh fenomenologi Edmund Husserl, terutama dalam cara ia memahami pengalaman manusia. Cirinya bahwa Freire terpengaruh oleh fenomenologi itu terlihat pada pengakuan atas pengalaman siswa sebagai sumber utama dalam proses pendidikan. Jadi pengalaman pendidikan itu ya subjektif milik siswa. Kemudian ciri yang terlihat yang lain bahwa
Freire terpengaruh oleh fenomenologi adalah penekanan pada dialog sebagai cara untuk memahami dunia siswa dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Sebagai seorang yang berakar pada tradisi Katolik, Freire juga terinspirasi oleh teologi pembebasan yang memadukan ajaran Kristen dengan analisis sosial politik. Hal ini terlihat pada pemikirannya pendidikan sebagai alat untuk melawan penindasan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan pembebasan dalam Injil. Ya, terlihat juga pada fokus pada pembebasan kaum miskin dan tertindas sebagai panggilan etis. Filsafat-filsafat inilah yang mempengaruhi pikiran-pikirannya Freire. Pikiran-pikiran pendidikan pembebasannya ala Freire. Kalau kita bisa memahami filsafat yang mendasari pemikirannya, maka kita akan dengan mudah memahami pemikiran Freire. Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan telah mendapatkan banyak perhatian, termasuk pujian dan kritik. Berikut ini beberapa kritik utama terhadap pendekatan pendidikan Freire. Pertama, abstraksi yang sulit diaplikasikan. Freire sering dikritik karena menggunakan konsep yang abstrak dan filosofis, seperti kesadaran kritis. Gagasan ini dianggap sulit diterjemahkan ke dalam praktek pendidikan sehari-hari, terutama di lingkungan yang sangat terstruktur seperti sekolah formal. Tanggapan Freire apa? Ia mengatakan bahwa proses pendidikan yang membebaskan memang membutuhkan refleksi mendalam dan dialog yang mungkin tidak instan hasil. Yang kedua, anti struktur dan anti otoritas. Pendekatan Freire cenderung menentang hierarki dan otoritas dalam pendidikan, menggantinya dengan dialog sejajar antara guru dan siswa. Banyak yang menganggap bahwa pendekatan ini dapat menyebabkan kurangnya disiplin dan struktur dalam pendidikan, yang itu diperlukan untuk memberikan panduan kepada siswa. Freire menekankan bahwa otoritas tidak harus hilang, tetapi diubah menjadi kolaborasi yang saling menghormati. Yang ketiga, idealisme tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Freire dikritik karena terlalu optimis tentang kapasitas pendidikan untuk mengubah masyarakat yang penuh ketidakadilan. Ada yang berpendapat bahwa perubahan sosial itu memerlukan lebih dari sekedar pendidikan, masih memerlukan kebijakan ekonomi dan politik yang konkret. Tapi Freire menanggapi bahwa Freire percaya pendidikan adalah langkah awal yang penting untuk membentuk kesadaran massa terhadap ketidakadilan. Karena kebijakan ekonomi, kebijakan politik yang konkret tetap saja membutuhkan masyarakat-masyarakat yang kritis. Ketika masyarakatnya tidak kritis, kebijakan ekonomi, kebijakan politik bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi. Yang keempat, terlalu fokus pada konteks marginal. Freire sangat berfokus pada pendidikan bagi masyarakat tertindas. Ya, ini bisa kita pahami karena memang Freire berangkat dari situasi masyarakat Brazil yang ketimpangan pendidikan, ketimpangan ekonomi dan sosialnya sangat besar. Ditambah lagi dengan Freire mengadopsi pemikirannya Marxisme, sehingga terkesan memusuhi sekali terhadap para pemangku otoritas yang memungkinkan sekali mereka melakukan penindasan. Beberapa ahli merasa bahwa gagasan Freire ini sulit diterapkan di masyarakat yang lebih makmur atau dalam pendidikan yang lebih formal, yang lebih mapan. Jadi para ahli itu berpendapat kalau masyarakatnya situasi politik ekonomi
lumayan mapan, lumayan makmur, lumayan merata. Disparitas kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi itu nggak terlalu jauh. Ini sepertinya agak sulit diterapkan model pendidikannya ala Freire. Nah, tapi Freire membantah bahwa meskipun ia menulis dalam konteks kemiskinan dulu di Brasil, Freire itu, prinsip dialogis dan reflektif itu bisa bersifat universal. Jadi tetap saja bisa dilakukan. Itu tanggapan. Kritik yang lain, model anti-banking yang tidak realistis. Freire itu kan menolak model pendidikan banking. Guru yang mentransfer pengetahuan ke siswa yang pasif. Kritiknya, di beberapa situasi model ini tetap relevan. Misalnya untuk pelajaran dasar atau keterampilan teknis yang memerlukan transfer pengetahuan langsung. Jadi nggak mungkin dengan dialog. Tanggapan Freire, memang Freire tidak sepenuhnya menolak pengajaran langsung, tetapi menganggapnya tidak boleh mendominasi seluruh proses pembelajaran. Kritik lain terhadap Freire adalah ketergantungan pada guru yang filosofis. Pendekatan Freire ini membutuhkan guru yang mampu menjadi fasilitator dialog kritis dan refleksi yang mendalam. Tidak semua guru memiliki kemampuan atau pelatihan yang memadai untuk melaksanakan pendekatan ini. Karena pendekatan ini membutuhkan guru tipe filosof. Tanggapan Freire apa? Freire percaya bahwa pelatihan guru justru harus ditingkatkan agar mampu mempraktekkan metode ini. Jadi ketidakadaan kemampuan itu bukan alasan. Ya justru pelatihannya harus ditingkatkan dong. Kritik lain terhadap Freire adalah bias ideologis. Freire sering dikritik karena dianggap terlalu politis, terutama karena pandangan sosialisnya yang kuat. Kita ingat, Freire terpengaruh oleh pemikiran Marxisme. Metode pendidikannya terkadang dipandang lebih sebagai alat ideologis daripada pedagogis, yang bisa berisiko memperkuat satu ideologi tertentu. Itu kritiknya. Tapi tanggapan Freire apa? Freire menegaskan bahwa pendidikan tidak bisa netral. Ia selalu melayani tujuan tertentu. Ia selalu melayani ideologi tertentu. Baik itu untuk membebaskan atau untuk menindas. Kritik berikutnya, kurangnya penekanan pada hasil belajar. Freire lebih menekankan pada proses dialog dan kesadaran kritis daripada hasil akademis. Hal ini dianggap mengabaikan pentingnya keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja. Karena pada akhirnya kan setelah anak-anak itu belajar, lulus, kan kerja juga. Bagaimana kalau anak-anak tidak memiliki keterampilan praktis? Mau kerja apa? Itu kritiknya. Tanggapan Freire, keterampilan teknis tanpa kesadaran kritis hanya melahirkan individu yang tunduk pada sistem yang menindas. Dan itu tidak ada gunanya, kata dia begitu. Jadi, meskipun ada berbagai kritik, ide-ide Paulo Freire tetap menjadi landasan penting dalam diskusi pendidikan modern, khususnya dalam konteks pendidikan pembebasan. Kritik terhadap Freire seringkali berkaitan dengan bagaimana gagasannya diterapkan, diimplementasikan. Secara umum, secara prinsip, tidak menolak ide-ide Freire, setuju. Tapi yang paling penting tadi itu, implementasinya gimana? Memungkinkan nggak diimplementasikan? Nah, sekarang kita lihat apa kritik-kritik Paulo Freire terhadap praktek pendidikan pada masa itu, yang mungkin
yang boleh jadi praktek-praktek yang dikritik oleh Freire itu sekarang pun masih terjadi. Yang pertama, kritiknya adalah pendidikan sebagai banking model. Freire mengkritik sistem pendidikan tradisional yang ia sebut dengan banking model of education. Dalam model ini terlihat guru dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui segalanya, sementara siswa hanya pasif menerima informasi. Jadi seperti celengan jago, ya, yang diisi pengetahuan terus oleh guru. Murid bersikap pasif. Proses belajar mengajar tidak melibatkan dialog atau partisipasi aktif dari siswa. Pendidikan model ini tidak mendorong kesadaran kritis siswa, melainkan hanya menanamkan pengetahuan yang melanggengkan status quo. Bagi Freire, model ini tidak memungkinkan siswa untuk berpikir kritis atau memahami realitas sosial mereka. Pendidikan macam ini menjadi alat penindasan yang membuat siswa tunduk pada sistem yang tidak adil. Kritik yang kedua, pendidikan yang mempertahankan status quo. Freire mengkritik sistem pendidikan yang dirancang untuk mempertahankan struktur sosial yang tidak adil. Baginya, pendidikan seringkali hanya mengajarkan kepatuhan, disiplin, dan keterampilan teknis tanpa membahas isu-isu sosial atau politik. Siswa tidak diajarkan untuk memahami atau menentang ketidakadilan yang mereka alami. Pendidikan seperti ini bagi Freire memperkuat ketidakadilan sosial, karena siswa tidak diajak untuk berpikir kritis atau mengambil tindakan terhadap kondisi mereka. Kritik berikutnya, pengajaran yang hanya mementingkan hafalan. Freire mengkritik metode pengajaran yang hanya berfokus pada hafalan fakta tanpa pemahaman yang mendalam. Hafalan mendorong siswa untuk menjadi pasif karena tidak ada kebutuhan untuk berpikir kritis atau memahami materi secara kontekstual. Hafalan tidak memberikan keterampilan untuk menganalisis atau memecahkan masalah. Sehingga yang terjadi, siswa-siswa seperti tercerabut dengan realitas sosialnya. Dia tidak memahami apa yang terjadi di masyarakat. Kritik Freire, pendidikan harusnya membantu siswa memahami dunia mereka dan mengambil tindakan yang relevan, bukan hanya menghafal informasi. Kritik berikutnya, tidak mengakui siswa sebagai subjek aktif. Freire menentang pandangan bahwa siswa adalah objek pendidikan yang hanya menerima pengetahuan. Sistem pendidikan tradisional seringkali memandang siswa sebagai individu yang tidak tahu apa-apa. Hal ini menghilangkan kesempatan pengembangan potensi siswa untuk menjadi pembelajar aktif. Sehingga gak ada tuh penelusuran potensi minat bakat siswa. Yang ada adalah siswa pasif kemudian dijejali dengan pengetahuan yang siswa harus menghafal. Kritik Freire, pendidikan harusnya memandang siswa sebagai subjek yang aktif, kreatif, dan mampu belajar dari pengalaman mereka sendiri. Pendidikan terlepas dari kehidupan nyata. Freire mengkritik pendidikan yang terlalu abstrak dan tidak relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Materi pembelajaran seringkali tidak memiliki kaitan langsung dengan realitas kehidupan siswa. Seringkali siswa hanya menghafal pelajaran, fakta, kebenaran, tapi tidak memiliki ini gunanya buat apa? Relevansinya dengan kehidupan saya apa? Itu sampai begitu siswa. Hal ini membuat siswa sulit melihat manfaat pendidikan dalam kehidupan mereka.
Pendidikan harusnya berbasis pada pengalaman hidup siswa yang relevan dengan konteks sosial mereka. Ada pertanyaan, apakah Freire menggunakan empirisme, behaviorisme, atau taksonomi Benjamin S. Bloom? Pemikiran Paulo Freire tidak sepenuhnya sejalan dengan filsafat empirisme, behaviorisme, atau taksonomi Bloom. Tetapi ia mengakui beberapa elemen dari pendekatan ini yang relevan dengan pendidikan. Berikut ini analisanya ya. Bagaimana Freire mungkin berhubungan dengan atau berbeda dari pendekatan-pendekatan ini. Misalnya empirisme. Empirisme itu adalah filsafat yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Freire menolak gagasan empirisme yang menempatkan siswa sebagai tabula rasa, lembaran kosong. Ia percaya bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang menjadi dasar untuk membangun pembelajaran. Dalam model banking education, Freire mengkritik ada kesan empirisme pasif. Siswa hanya menerima fakta dari guru. Freire menganggap ini sebagai bentuk penindasan. Behaviorisme. Behaviorisme adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus eksternal. Freire tidak mendukung pandangan behavioristik yang melihat pembelajaran sebagai proses manipulasi atau kontrol perilaku melalui stimulus respon. Ia menolak pendidikan yang sekedar mengkondisikan siswa untuk mematuhi tanpa berpikir kritis. Dalam kritiknya terhadap banking education, Freire menganggap metode pengajaran yang mekanistik dan berbasis pengulangan perilaku sebagai tidak manusiawi dan menindas. Baginya, pendidikan bukan tentang mengubah perilaku siswa semata, tetapi memberdayakan mereka untuk memahami dan mengubah realitas sosial mereka. Taksonomi Benjamin S. Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam 3 domain: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Freire mendukung pembelajaran yang melibatkan pemikiran tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini sejalan dengan level atas dalam domain kognitif taksonomi Bloom. Dalam domain afektif, Freire setuju bahwa pendidikan harus melibatkan sikap, nilai, dan emosi, karena ia percaya bahwa pendidikan adalah proses humanisasi. Namun, Freire tidak fokus pada psikomotorik atau keterampilan teknis seperti yang sering ditekankan pada beberapa pendekatan pendidikan tradisional. Freire menekankan kesadaran kritis yang tidak secara eksplisit menjadi bagian dari taksonomi Bloom. Bagi Freire, kesadaran kritis lebih penting daripada sekedar mengikuti urutan tujuan pendidikan yang hierarkis. Ia melihat pendidikan sebagai proses yang politis dan kontekstual. Sementara taksonomi Bloom lebih bersifat universal dan teknis. Nah, sekarang kita masuk pada inti pemikiran-pemikirannya Freire, yaitu kontinum kesadaran. Kontinum kesadaran menurut Paulo Freire adalah konsep yang menggambarkan tahapan-tahapan kesadaran manusia dalam memahami dan merespon realitas sosial mereka. Freire percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dari tingkat kesadaran yang rendah, di mana mereka menerima keadaan sosial secara pasif,
menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana mereka memahami realitas secara kritis dan mampu bertindak untuk mengubahnya. Yang pertama, prakesadaran. Prakesadaran ini menggambarkan keadaan sebelum seseorang memiliki kesadaran tentang realitas sosialnya, baik secara magis, naif, maupun kritis. Orang dalam tahap ini sepenuhnya terputus dari analisis atau refleksi terhadap dunia sosialnya. Mereka menerima keadaan sebagaimana adanya tanpa memikirkan penyebab atau alternatifnya. Nah, orang-orang seperti ini, ciri-cirinya tidak ada refleksi terhadap pengalaman sosial. Kehidupannya cenderung terfokus pada rutinitas sehari-hari tanpa mempertanyakan kondisi sosial atau struktur kekuasaan. Mereka tidak menyadari adanya penindasan atau ketidakadilan. Prakesadaran ini dapat dianggap sebagai tahap sebelum kesadaran magis. Nanti tahap berikutnya. Individu di tahap ini belum mengembangkan kesadaran apapun, bahkan sekedar kesadaran berpikir fatalistik. Sekedar berpikir, ya ini takdir mungkin. Gak sampai ke situ. Contohnya saja, seseorang yang hanya menjalani hidup tanpa pernah bertanya, mengapa ada ketidakadilan ekonomi, tidak adil secara sosial, tidak adil secara politik, tanpa menyadari bahwa kemiskinan adalah hasil dari struktur sosial tertentu. Yang kedua, kesadaran magis. Kesadaran ini ditandai oleh pemahaman bahwa situasi sosial dan masalah yang dihadapi adalah hasil dari kekuatan luar yang tidak dapat dikendalikan, seperti nasib, takdir, atau kehendak ilahi. Saya lahir dari keluarga petani miskin, tidak berpendidikan, status sosial rendah. Ya sudah, saya terima ini sebagai takdir yang harus saya terima dengan sabar. Itu kesadaran magis. Orang dalam kesadaran magis tidak menyadari bahwa struktur sosial yang membuat mereka miskin dan bodoh. Dia menyadarinya, ya ini takdir. Ada sikap pasrah terhadap keadaan tanpa usaha untuk mengubahnya. Pemikirannya cenderung fatalistik, mirip-mirip seperti menerima takdir dengan cara yang salah. Mirip Jabariyah lah kalau dalam Islam. Ya misalnya tadi, petani miskin yang percaya bahwa kemiskinannya itu adalah takdir dari Tuhan yang tidak dapat diubah. Ya sudah, terima aja dengan sabar, bila perlu disyukuri. Kesadaran berikutnya adalah kesadaran naif. Pada tahap ini orang mulai menyadari adanya masalah dalam realitas sosial mereka. Tetapi pemahamannya masih dangkal dan sering tidak kritis. Orang dalam kesadaran naif itu cenderung menyalahkan individu lain atas masalah mereka, tanpa melihat struktur sosial yang lebih besar. Dia lebih menyalahkan tetangganya, menyalahkan temannya, menyalahkan saudaranya yang tidak mau membantu misalnya, yang tidak peduli pada kesulitannya. Sehingga solusi yang diusulkan seringkali bersifat individualistik, tidak menyentuh pada akar masalahnya. Jadi solusinya ya bantu dong teman-teman, kawan-kawan, saudara saya ini kan lagi susah gitu. Padahal temannya, saudaranya, kawannya itu juga pada kondisi yang sama, terkerangkeng, terpenjara pada struktur sosial yang membuat mereka juga miskin. Sehingga kecenderungannya menerima otoritas tanpa mempertanyakan. Jadi otoritas struktur yang lebih besar itu ya udah terima aja, tidak pernah mempertanyakan kenapa ada kebijakan seperti ini yang membuat saya jadi susah, yang membuat rakyat susah, itu nggak pernah mempertanyakan.
Contohnya ya, seseorang yang menyalahkan kemiskinan tetangganya, misalnya ada tetangganya miskin gitu, itu menyalahkannya ya, oh iya, kalau dia malas saja, kenapa dia miskin? Tanpa memahami bahwa sebetulnya ada sistem ekonomi, sistem sosial yang membuat dia miskin. Bahkan tidak hanya dia, tetangganya dia juga begitu, kita juga yang menjadi tetangganya juga kena. Pada kebijakan, pada struktur yang membuat kita jadi miskin. Yang keempat, kesadaran fanatik. Kesadaran fanatik mengacu pada kondisi di mana seseorang memiliki kesadaran sosial atau kesadaran politik, tapi sempit, dogmatis, dan seringkali tidak reflektif. Individu pada tahap ini mungkin memiliki keyakinan yang kuat terhadap sebuah ideologi, kepemimpinan, tetapi keyakinannya itu tidak melibatkan analisis kritis dan dialog yang terbuka, yang memadai. Ciri-cirinya orang pada kesadaran fanatis adalah pemikirannya tidak fleksibel dan menolak pandangan yang berbeda. Keyakinannya seringkali didasarkan pada emosi atau dogma, bukan refleksi kritis. Karena dia sebetulnya hanya fanatik terhadap kelompoknya, pada golongannya, pada pemimpinnya, pada ideologinya. Sehingga pandangannya dalam melihat dunia ini dalam perspektif hitam putih. Kesadaran fanatik dapat dianggap sebagai distorsi dari kesadaran naif. Alih-alih berkembang menuju kesadaran kritis, individu pada tahap ini terjebak dalam pola pikir sempit dan tidak membuka diri untuk dialog atau refleksi lebih mendalam. Freire secara tegas menolak fanatisme dalam bentuk apapun karena ia melihatnya sebagai bentuk lain dari penindasan, meskipun dilakukan oleh orang yang merasa berjuang untuk pembebasan, tapi sebetulnya dia masih terperangkap dalam penindasan yang lain. Dalam pandangan Freire, fanatisme menutup pintu dialog. Fanatisme mereduksi kompleksitas realitas sosial. Fanatisme seringkali menggantikan satu bentuk penindasan dengan bentuk penindasan yang lain. Contohnya ya, pendukung suatu gerakan sosial atau politik tidak kritis terhadap kebijakan atau tindakan pemimpinnya, kelompoknya, organisasinya, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Jadi mestinya mengabdi pada nilainya, bukan kelompoknya, bukan pemimpinnya, bukan golongannya. Mengabdi pada gagasan. Yang kelima, kesadaran kritis. Tahap tertinggi dalam kontinuum kesadaran di mana individu memahami realitas sosial secara mendalam, termasuk hubungan kekuasaan dan struktur penindasan. Orang dengan kesadaran kritis mampu menganalisis penyebab sistemik dari masalah sosial dan bertindak untuk mengubahnya. Yang paling penting itu adalah sadar penyebab sistemik masalah sosial dan bertindak untuk mengubah. Sadar doang tidak bertindak ya bukan kesadaran kritis. Ciri-ciri orang pada kesadaran kritis adalah mampu menghubungkan pengalaman pribadi dengan kondisi sosial yang luas. Menyadari bahwa perubahan sosial membutuhkan usaha kolektif dan menggunakan dialog sebagai alat untuk memahami dan mengubah dunia. Berfokus pada aksi sosial yang bertujuan membebaskan diri dari penindasan. Contohnya, komunitas miskin yang menyadari bahwa ketidakadilan struktural seperti distribusi tanah yang tidak merata adalah penyebab kemiskinan mereka dan kemudian berorganisasi, bergerak, bertindak untuk memperjuangkan hak mereka. Nah, ini namanya kesadaran kritis. Freire percaya bahwa pendidikan dapat membantu orang bergerak dari kesadaran magis
ke kesadaran kritis. Proses ini melibatkan satu dialog. Dialog ini membuka ruang untuk diskusi yang setara antara guru dan siswa. Kedua, refleksi kritis. Ini membantu individu melihat hubungan antara pengalaman mereka dengan konteks sosialnya yang lebih luas. Yang ketiga, aksi transformasi. Ini menginspirasi individu untuk bertindak, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengubah realitas sosial yang menindas itu. Freire mengadaptasi pendekatan dialogis yang serupa dengan Socrates, tetapi lebih menekankan pada hubungan langsung antara pembelajaran dengan realitas sosial siswa. Langkah-langkah pendekatan Freire adalah: pertama, pengkodean. Guru bersama siswa mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya misalnya kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi. Tema ini dirangkum dalam bentuk kode, ada gambar, ada cerita, atau situasi untuk memicu diskusi. Langkah kedua, decoding. Siswa diajak untuk menganalisis dan mendekonstruksi tema tersebut, mencari akar penyebabnya, mencari akar masalah. Misalnya dalam diskusi tentang diskriminasi, siswa diajak memahami struktur kekuasaan dan kebijakan yang mendukung diskriminasi tadi. Kita bisa menggunakan pertanyaan 5 why, kita bisa menggunakan pertanyaan ala first principle thinkingnya Elon Musk. Langkah ketiga, dialog kritis. Guru mendorong siswa untuk berbicara dan berpikir secara kritis tentang pengalaman mereka. Nah, disinilah perlu pendekatan model dialog Socrates. Guru seperti tipe filsuf, guru seperti teman, dialognya sejajar, sehingga bisa menggali siswa, sehingga siswa berani untuk bicara, mengungkapkan pikiran-pikiran kritis dari pengalaman mereka. Sehingga guru tidak mendikte, tetapi bertanya, membuka ruang untuk pendapat siswa. Langkah keempat, aksi transformasi. Setelah memahami masalah, siswa diarahkan untuk melakukan aksi nyata, untuk mengubah situasi. Aksi nyata ini dapat berupa pengorganisasian komunitas, kampanye sosial, atau tindakan kolektif lainnya. Contoh implementasinya misalnya jika membahas pendidikan, guru membawa cerita tentang seorang anak yang putus sekolah karena biaya misalnya. Nah, siswa diminta untuk menganalisis mengapa hal itu terjadi. Mungkin dari sisi ekonomi, kebijakan, atau budaya. Kemudian siswa diajak untuk berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak ini? Dan anak-anak lainnya mungkin. Kelebihan pendekatan Freire relevan dengan pengalaman siswa, sehingga insya Allah akan antusias karena dia akan menceritakan pengalaman mereka, bukan pengalaman orang. Sekarang kalau kita lihat, orang ini kan cenderung egois, lebih suka ingin didengarkan pengalamannya. Sehingga ketika siswa diajak untuk menceritakan pandangannya, pengalamannya, ini mereka akan antusias. Tidak perlu lagi guru menciptakan ice breaking, gimmick itu. Tidak perlu. Pendekatan ini membangkitkan kesadaran kritis sekaligus mendorong aksi sosial.